فلا مضل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kita mulai insya Allah sebentar. Iya. Sekarang kita akan membahas bab yang keenam nih. Alhamdulillah kita bisa mulai lagi setelah liburan panjang Idul Fitri. Mudah-mudahan senantiasa semangat karena sejatinya belajar itu tidak mengenal waktu sampai kita meninggal dunia. Al-babus sadis, bab yang keenam. Fi adabil qiraah, tentang adab-adab membaca. Qiraah itu membaca, jadi dari kata qara'a yaqra'u, membaca. Hadzal bab huwa mu'dhamul kitab wa maqsuduhu. Bab ini adalah isi dari mayoritas kitab dan maksudnya wa yastamilu alal mawdu'ati taliyah, mencakup judul-judul berikut. Ini bentar. Oh ya, belum ya, meskipun beberapa hal sudah kita sindir, tapi kita perlu membaca secara khusus karena ini babnya memang sudah dikhususkan. Baik, yang pertama, istisyaru munajatillahi bil Quran. Merasa bahwa kita sedang munajat itu bisik-bisik. Jadi kata-kata yang tepat, arti yang tepat buat munajat itu bisik-bisik. Jadi kita sedang ngomong secara khusus, bukan secara umum di publik itu atau bareng-bareng, tapi secara khusus berduaan dengan Allah ketika kita membaca Al-Quran. Ba'dal ikhlas, setelah ikhlas tentunya, yajibu alal qari'i mura'atul adabi ma'al Quran, wajib bagi setiap qari selalu menjaga adab bersama Quran. Wa ayyastahdira fi nafsihi annahu yunajillah. Dia harus menghadirkan di dalam dirinya bahwa dia itu sedang bincang-bincang dengan Allah. Wa annallaha yarahu, dan bahwasanya Allah melihatnya. Kalau dalam hadis ini disebutkan eh, kelompoknya itu termasuk ihsan. Jadi waktu itu ada malaikat Jibril tanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman. Nah, kemudian ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, memang tidak bisa melihat. Maka rasakan bahwa Allah melihat atau sedang melihat ibadah kita. Tentunya sebagaimana di ayat yang lain disebutkan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu ada raqibun atid, karena ini malaikat Allah alam yang selalu mengawasi kita, yang mencatat uh, amalan kita semuanya. Semuanya direkap, ada rekornya, dan nanti kita akan rapotan besok di akhirat. Allah memantau. Nah, kita harus merasa ketika kita baca Quran itu jangan hanya sekedar membaca, tapi kita sedang ibadah, setiap huruf ada pahalanya, apalagi kita sambil mentadabburi isinya. Berikutnya, faslun fistihbabis siwaki lil qari. Pasal tentang disukainya siwak bagi pembaca Al-Quran. Jadi siwak itu apa sih? Siwak itu sebenarnya kayu. Jadi membersihkan gigi dengan siwak. Nah, siwak itu kayu, akar-akaran gitu, sejenis akar-akaran yang kalau dikupas kulitnya itu, akarnya itu, dalamnya itu ketika dihancurkan atau dipukul-pukul bisa jadi kayak serabut, nah, kayak sikat gitu. Itu orang Arab zaman dulu belum ada sikat gigi formula atau Oral B gitu ya. Adanya ya pakainya itu, siwak itu. Tapi insya Allah kalau kita niatkan dengan sikat gigi,
yang ada di rumah kita jarang punya siwak, mungkin punyanya sikat gigi. Soal itu juga bisa menggantikan apa itu namanya posisi siwak, insya Allah. Yang bagi lil qari'i idza arada al qiraah. Sudah sepantasnya bagi setiap qari jika dia ingin membaca Al-Qur'an ayyunaddifa famahu bisiwak, dia membersihkan mulutnya. Fam itu mulut dengan siwak wa ghairahu dan selainnya lah. Di sini beliau Imam Nawawi menyatakan selainnya itu ya maksudnya sikat gigi atau yang lain. Wasiwaku qad yakunu bi'udin, siwak itu bisa jadi dengan ut itu tadi akar-akaran tadi tanaman tadi kayu ya. Min arak wa yajuzu bi ghairi, boleh juga selainnya sikat gigi. Wa idza kana fammuhu najisan, kalau mulutnya najis, najis itu vitamin dengan darah. Jadi menurut beliau darah itu najis. Tapi insyaallah pendapat yang kuat bahwa darah itu sebenarnya tidak najis kalau darah kita sendiri atau darah manusia ini. Yang najis itu ya darah-darah tertentu, darah haid, kemudian tangkai gitu ya, kemudian darah binatang yang haram. Kalau darah kita sendiri, insya Allah kalau kena baju gitu nggak najis. Tapi menurut beliau ini darah juga harus dibersihkan ini. Awalnya selainnya, fa innahu yukrahu lahu qiraatul Quran. Dia tidak boleh atau dibenci bagi dia untuk membaca Al-Quran qabla ghasli fami, sebelum mencuci mulutnya. Jadi kalau apa itu namanya giginya berdarah itu biasa karena sensitif ya atau karena memang luka, habis gigit apa atau nubruk apa gitu atau mimisan sampai tembus ke mulut, maka tidak dicuci dulu. Wahal yuhram, apakah haram? Kila yahtamilul wajhaini wal ashah la yuhram. Apakah haram? Maksudnya baca dengan ada darah di mulutnya itu tidak haram. Yang paling benar, pendapat yang paling kuat adalah tidak haram. Karena itu darahnya dia sendiri. Kecuali dia minum darah itu ya haram. Karena darah itu memang haram. Darah yang mengalir itu tidak boleh dimakan. Tidak boleh di. Ada darah mengalir memang mengalir. Tapi kalau disimpan nanti akan beku. Kemudian jadi saren. Itu haram. Tidak boleh dimakan. Termasuk hal-hal yang diharamkan di dalam Al-Quran dengan kuat. Berikutnya sudah selesai. Faslun fi hukmi qiraatil Quran bighairi thaharah. Pasal hukum baca Al-Quran tanpa suci. Nah ini nanti ya. Kemarin sudah ada pertanyaan juga tentang bagaimana perempuan haid bolehkah baca Quran. Salah ada di sini ternyata. Nah, kita bahas nanti ya. Yustahabbu ayyaqra al-Quran wa huwa ala taharah. Disukai ketika membaca Al-Quran itu dalam keadaan suci. Artinya suci di sini adalah wudu. Nah, berwudu. Punya wudu gitu. Fa in qara'a wa huwa muhdas. Kalau dia membaca dia sudah hadas. Hadas itu bisa kentut, kencing atau yang lain sebagainya, intinya tidak punya wudu. Itu jaza boleh, enggak apa-apa. Yang tidak harus selalu berwudu. Jadi berwudu itu disukai, tidak wajib. Bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan umat Islam. Walakinnahu tarikun lil afdal, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yaitu dengan wudu lebih utama. Berikutnya, wal mustahadah. Mustahadah itu apa? Bila kebetulan sekarang yang hadir ibu-ibu ya atau mbak-mbak, jadi nggak ada bapak-bapak, saya jelaskan. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita, dari vagina. Tapi itu bukan darah haid. Darahnya keluar di luar waktu yang biasanya haid. Misalnya ini perempuan haid biasanya di tanggal sekian atau di awal bulan. Ini kok di pertengahan bulan tiba-tiba keluar darah. Seharusnya belum waktunya haid ini, tiba-tiba keluar darah. Maka itu disebut darah istihadah. Bedanya apa dengan darah haid tadi? Darah haid itu biasanya teratur waktunya khusus. Nah berikutnya, kalau darah haid itu sudah tahu apa ciri-cirinya, tentunya wanita yang lebih tahu bahwa darahnya itu hitam, nah gitu, bau dan lain-lain. Nah itu maksudnya kotoran yang harus dikeluarkan karena sel telur yang hancur ya. Tapi kalau istihadah ini mungkin kayak darah yang keluar dari anggota badan yang lain, misalnya tangan terluka keluar darahnya, itu istihadah seperti itu. Jadi istihadah itu kayak luka sebenarnya. Tapi di dalam sana jadi urat yang pecah atau apa gitu sehingga keluar darahnya. Maka istihadah itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Beda dengan haid. Kalau haid maka haram puasa, haram sholat. Yang bisa membedakan ini darah apa sih? Wanita tentunya lebih tahu ini darah apa sebenarnya yang keluar itu.
Wal mustahadatu fi zamanit tuhri, wanita yang sedang istihadah di waktu-waktu suci, hukmuha hukmul muhdath, hukumnya seperti orang yang hadas, seperti kentut atau pipis. Tetap boleh baca Quran tapi dibersihkan dulu. Dicuci dulu itu darahnya gitu. Berikutnya, hukmu qiraatil Quran lil junub. Atau tadi istihadah, meskipun istihadah itu mungkin darahnya nggak mesti ya. Bisa jadi keluar terus menerus gitu loh ya, pakai itu aja pembalut atau apa, kemudian ngaji nggak apa-apa, seperti orang yang tidak punya wudhu tadi, habis kentut kemudian ngaji, tidak juga dosa, tidak dosa. Nggak apa-apa meskipun meninggalkan yang lebih utama. Berikutnya, hukmu qiraatil Quran lil junubi wal haid, hukum membaca Quran bagi orang yang sedang junub maupun sedang haid. Apa itu junub? Junub itu dari kata-kata januba ya, jauh. Maksudnya jauh apa? Jauh dari suci. Dia sedang kondisinya itu jauh dari suci. Lah junub itu bagaimana sih? Junub itu hukumnya sama dengan haid. Nah, kalau haid insya Allah sudah tahu jelas haid itu. Kalau junub ini bisa beberapa hal. Kalau laki-laki bisa karena mimpi basah. Jadi mimpi kemudian keluar air mani. Atau bisa jadi dari hubungan suami istri. Baik keluar air maninya atau tidak keluar, itu namanya junub. Artinya kalau sudah hubungan, sudah masuk, itu disebut junub. Kalau haid jelas itu kalau keluar darah, darah yang biasanya di waktu-waktu tertentu, itu namanya haid. Ya, haid. Lah orang yang sedang junub, haid ini hukumnya khusus karena ini beda dengan hadas kecil tadi. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, suci, boleh apa sholat, ngaji gitu ya. Ngaji tadi insya Allah meskipun nggak wudhu boleh. Tapi kalau junub ini kasusnya beda karena dia tidak akan suci kecuali setelah mandi besar. Jadi tidak cukup hanya dengan wudhu, harus mandi dan mandinya pun mandi besar khusus, bukan mandi biasa. Jadi harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki basah semua. Nah gitu. Dengan tata caranya yang dibahas di fikih. Gitu. Yang pertama, hukum-hukum junub dan haid apa saja? Yahrumu qiraatul Qur'an lil junubi wal haidi sawa'an kana ayatan au aqallu minha. Diharamkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang junub, baik laki-laki maupun perempuan, baik karena mimpi basah atau hubungan suami istri. Berikutnya, wal haid, wanita yang sedang haid juga sama saja dia membaca satu ayat atau lebih sedikit dari satu ayat. Maksudnya hanya membaca penggalan ayat itu juga haram. Menurut beliau, menurut Imam Nawawi. Di kemarin saya jawab juga dengan pendapat ini ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa menurut Imam Bukhari, beliau termasuk salah satu ulama yang membolehkan bagi orang yang sedang haid untuk membaca Quran. Dalilnya apa? Karena Nabi ada hadis yang menceritakan dari Nabi bahwa Nabi itu selalu mengingat Allah di setiap keadaannya. Karena Rasulullah yadhkurullaha fi kulli ahyanih, di setiap keadaan. Maka termasuk keadaan itu ya sedang haidnya. Wallahu alam. Nah, kalau santriwati atau murid-murid di pondok tahfidz itu ketika jadwalnya hafalan itu meskipun haid ya tetap wajib ikut halakoh ya. Tapi kalau sholat tentunya haram sholat, tidak sholat. Tapi kalau waktunya hafalan tetap harus hafalan. Allah alam. Mungkin ikut pendapat dari Imam Bukhari. Karena di setiap hukum biasanya selalu ada perbedaan. Ada khilafiyah namanya. Jadi ada perbedaan ini. Tapi kita ambil yang menurut kita kira-kira pendapat itu yang paling kuat, paling benar. Dan kita pegang teguh itu, mudah-mudahan itu yang paling selamat. Nggak tahu masing-masing tentunya beda-beda. Kita akan ditanyai amalan kita masing-masing di akhirat. Berikutnya, wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffutin bihi. Boleh bagi yang sedang junub maupun haid itu membaca Al-Qur'an di hati tanpa dilafatkan. Berarti itu istilahnya di batin, hanya di batin aja. Jadi hanya diam, mulutnya tentunya tidak komat kamit. Ini di hati kok. Susah ini ya, hanya bayangkan gitu. Hanya batin. Itu boleh kalau batin. Wa yajuzu lahu man nadaru fil mushaf wa imraruhu 'alal qalbi. Boleh juga melihat mushaf kemudian tapi juga dibatin juga.
Ini juga sulit ya, hanya dibatin, hanya lihat saja kemudian dibatin, tidak diucapkan, itu boleh. Kalau melihat mushafnya tentunya ini kaitannya dengan pegang mushaf boleh atau tidak gitu ya. Wallah alam. Kalau hanya lihat mungkin yang membukakan anaknya atau siapanya gitu dilihatkan di situ mungkin boleh ya. Berikutnya, wa yajuzu lahu tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Boleh kalau sedang junub maupun haid untuk tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wassalatu ala Rasulillah, salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus. Sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk salawat. Wa ghairu dzalika minal alkar, zikir-zikir yang lain juga sama. Boleh. Kalau zikir boleh, bukan baca Quran. Wa dzalika fi ijma'il muslimin, itu menurut kesepakatan umat Islam. Jadi kalau selain baca Quran maka boleh. Berikutnya, ya juzu lahu ma indal musibah, boleh ketika tertimpa musibah, terkena musibah, itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jika dia tidak memaksudkan meniatkan itu membaca Al-Quran. Karena kata-kata ini ada di dalam Al-Quran. Ayat lengkapnya begini. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat, dan seterusnya. Orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan, kami sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami kepadanya akan kembali. Kata-kata ini diucapkan ketika tertimpa musibah. Kalau sedang kena musibah, lagi kondisinya junub maupun haid, boleh mengucapkan istirja ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan catatan, dia tidak meniatkan itu dalam rangka baca Quran. Jadi hanya ucapan yang diucapkan karena tertimpa musibah. Wa ma asbaha dzalika min alfadil Quran illam yaqsudal qiraah. Dan lafaz-lafaz yang lain juga boleh diucapkan jika tanpa meniatkan baca Quran. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga di dalam Al-Quran. Kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ketika naik kendaraan. Boleh juga, itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Bismillahi majariha wa mursaha, ketika naik kendaraan juga boleh juga, itu ada di dalam Al-Qur'an juga, dan lain-lain. Wallahu alam. Berikutnya, fa in qala al-junub, kalau orang yang sedang junub mengucapkan atau mengatakan bismillah atau alhamdulillah, dia niatnya itu baca Quran, jadi hanya penggalan ayat gitu, maka dia sudah maksiat menurut beliau, menurut Imam Nawawi. Wa in qasada dzikr, kalau dia bermaksud dzikir, aulam yaksud syai'an, dia tidak bermaksud apa-apa, hanya mengucapkan itu saja, maka tidak dosa. Wallahu a'lam. Ini tentunya pendapat yang hati-hati. Tapi sebenarnya ya apa itu namanya, jadi minus ya itu ya. Jadi kurang. Kalau seandainya berlomba-lomba, yang laki-laki lari terus, terstopnya kalau junub. Nah, bisa segera mandi, ibadah lagi. Dan ini yang wanita kalau haid kan terstopnya lama. Ya kan haid itu nggak bisa langsung mandi, harus 5 hari atau 6 hari, 7 hari, bahkan 8 hari, bahkan ada yang 15 hari haidnya itu. Tentunya kan nilai ibadahnya kurang. Maka Nabi mengatakan di hadis itu bahwa wanita itu ada kekurangan dalam agama maupun dalam akalnya. Agama itu ketika haid, tidak sholat, tidak ibadah, maka tentunya kalah dengan laki-laki. Wallahu a'lam. Ini nggak apa-apa, semuanya sudah Allah berikan bagiannya masing-masing. Ketika kondisi suci maka gas ibadah. Insya Allah ketika haid bisa melakukan ibadah yang lain selain sholat maupun ngaji ya. Dengan bersih-bersih rumah, menyiapkan anak mau sekolah, itu juga bernilai ibadah. Enggak kalah insya Allah ya. Pahalanya juga sama-sama besar. Berikutnya faslun fit tayammumi li qiraatil Quran. Dalam hal tayamum ketika mau baca Al-Quran. Tadi kan lebih utama wudhu dulu. Nah, bagaimana kalau wudhunya diganti tayamum? Tayamum itu apa sih? Tayamum itu sebenarnya adalah pengganti wudhu ketika tidak ada air atau sedang sakit. Jadi kalau terkena air nanti takutnya tambah parah. Itu boleh dengan tayamum. Caranya bagaimana? Mungkin ada beberapa cara. Tapi yang paling simpel adalah kita ucapkan bismillah, kita tepukkan dua telapak tangan kita ke tempat yang berdebu. Kalau debunya terlalu tebal bisa kita tiup dikit. Nah, biar tidak terlalu tebal, getibel gitu. Dan kita ucapkan
kita usapkan ke wajah. Setelah itu punggung telapak tangan. Beres. Itu paling simpel ya. Kalau di fikih Syafi'i sampai itu. Apa itu namanya siku diusapnya. Allah alam. Itu tayamum. Jadi cuma gitu aja. Kakinya tidak diusap. Itu boleh nggak tayamum kalau mau baca Quran? Idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an tayammam. Kalau seorang yang sedang junub maupun haid itu dia bertayamum. Jadi tayamum itu tidak cuma pengganti wudhu, tapi juga pengganti mandi. Kalau sedang wajib mandi, baik karena hubungan suami istri, ihtilam maupun karena haid sudah suci, nggak ada air, itu boleh tayamum. Tidak perlu gulung-gulung di pasir. Kan kalau mandi besar harus basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, tapi kalau tayamum seperti tadi saja, hanya wajah dan tangan, sebagian tangan gitu. Nggak perlu gulung-gulung di pasir, nggak harus semuanya tersentuh debu ya. Itulah namanya rukhsah atau keringanan dalam syariat. Allah itu maha lemah lembut, maha penyayang, memudahkan. Wa inda idin ketika itu yubahulahul qiraah, dibolehkan dia untuk qiraah, wassalah, salat juga boleh, wa ghairihima. Ya kalau sudah tayamum ketika kondisi tidak ada air tentunya boleh salat, boleh yang lain-lain. Nah, gitu. Termasuk baca Quran. Meskipun sebelumnya junub karena sudah tayamum, kecuali tiba-tiba ada air, maka tayamumnya batal. Kalau ada air tayamum batal, harus mandi ya. Berikutnya, fa in ahdatsa ba'da tayammum harama alaihi shalah. Kalau dia hadas setelah tayamum, hadas itu bisa kencing, pipis, itu namanya hadas, atau tidur dengan nyenyak itu bisa disebut hadas juga karena membatalkan wudhu. Setelah tayamum, hadas, maka dia haram sholat. Iya tentunya tidak boleh sholat karena syarat sholat itu harus diawali dengan wudhu. Kalau nggak ada air baru tayamum. Kalau nggak pakai itu, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, ya tidak sah sholatnya. Walam tahrum alaihi qiraah. Tidak haram baca Quran. Kan baca Quran tidak harus berwudu kan tadi. Wal julus fil majlis wa ghairihima. Boleh duduk di masjid dalam keadaan tidak suci. Nah, tidak punya wudu, nggak apa-apa duduk-duduk di masjid. Berbeda dengan junub atau haid, jangan di masjid. Wa ghairuhuma, selain keduanya mimma la yahrumu al muhdits. Boleh melakukan hal-hal lain yang tidak diharamkan ketika sedang hadas. Mithluhu fi dzalika mithlul ladzi ghatasala tsumma ahdatsa. Orang yang seperti itu kondisinya junub, haid, kemudian nggak ada air, dia tayamum, itu seperti orang yang sudah mandi kemudian hadas. Nah, nggak apa-apa. Kita sudah mandi besar nih, dan tiba-tiba kentut, ya tentunya batal, nggak boleh sholat kecuali harus wudhu lagi. Meskipun tadi ketika mandi sudah wudhu, tapi habis selesai mandi kentut kok, ya batal dong. Berarti harus wudhu lagi, nggak perlu ngulangi mandi, mandinya sudah selesai. Hadas besarnya sudah terangkat. Tinggal hadas kecilnya ini harus wudhu sebelum sholat maupun lain ya kalau dia ingin cari yang utama. Berikutnya, lau tayammama, kalau dia bertayamum, thumma shalla, kemudian sholat. Wa qara'al Qur'an, dia baca Quran, thumma ra'a ma'an, kemudian dia melihat air. Fayalzimahu isti'malul ma', maka dia harus memakai air. Tadi kondisinya sudah tayamum, sudah sholat, sudah baca Quran, lihat air, maka tentunya tayamum batal karena sudah ada air. Maka dia harus pakai air. Wa yahrumu 'alail qira'ah jami'u ma yahrumu 'alal junub hatta yaghtasil. Dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh melakukan semua hal atau semua ibadah yang diharamkan bagi yang sedang junub sampai mandi dulu, mandi besar. Mandi besar di sini, mandi besar di sini ada caranya ya. Saya terangkan singkat, yaitu dengan pertama mencuci kemaluan dan berikutnya adalah wudhu. Wudhu dari seperti biasa mau sholat itu, ada di riwayat itu sampai kaki, ada yang kakinya diakhirkan nanti setelah selesai mandi. Kemudian setelah itu menyala-nyalai rambut 3 kali dan menuangkan rambut 3 kali juga pakai air, kemudian seluruh badan. Selesai sudah. Kalau tadi belum cuci kaki dan selesai. Itu cara mandi. Pakai sabun boleh, nggak pakai juga sah.
Berikutnya, lau tayammama, kalau dia tayamum, wa shalla dan dia sholat, wa qara'al Quran dia baca Quran, thumma aradat tayammum, kemudian dia pengen tayamum lagi li hadatsin karena sedang karena hadas tentu atau yang lain, au li faridatin ukhra au li ghairi dzalik, atau karena kewajiban yang lain, mungkin ada sholat berikutnya dia pengen mengulangi tayamum lagi, nah itu fa innahu la yahrumu alaihil qiraah, dia boleh baca Quran, tidak haram baca Qurannya, boleh baca Quran. Ala sahihi fil madhab, menurut pendapat yang paling benar di madhab. Artinya mungkin ada pendapat lain. Dan menurut beliau yang paling tepat boleh baca Quran, tidak harus selalu tayamum. Maksudnya ini mengurangi ya. Nah, mengulangi tayamum itu boleh. Sebenarnya nggak ngulangi pun, misalnya gini, nggak ada air. Dia tayamum, mau sholat maghrib ini nggak ada air. Dia akhirnya tayamum, kemudian sholat maghrib. Setelah selesai maghrib, boleh nggak langsung ketika dia tetap di masjid atau sambil nunggu sholat dia ngaji di mana, kemudian adzan isya, dia belum batal, tapi dia nggak wudhu tadi tayamum, boleh nggak sholat langsung sholat isya tanpa ulangi tayamum? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngulangi tayamum juga boleh gitu. Berikutnya, wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i fa innahu la yasbut, sebagian pendapat Imam Syafi'i itu tidak boleh baca Quran. Kemudian, idza lam yajidil junub ma'an, kalau orang yang sedang junub tidak mendapatkan air, jadi syaratnya boleh tayamum itu harus cari air dulu, usaha mencari air dulu. Misalnya sanyo mati ya dinyalakan, mati lampu tetap nggak bisa nyala, ya sudah nyari di sumur timba ada nggak, atau PDAM nggak ada juga air, nah benar-benar nggak ada air, di tetangganya juga nggak ada air, setelah mencari nggak ada air itu baru boleh tayamum. Tapi kalau setelah mencari ada air, ternyata ada sumur umum gitu atau ada sungai bahkan, itu maka tidak boleh tayamum, silahkan wudhu pakai air sungai itu. Kemudian kalau orang yang sedang junub tidak dapat air, juga tidak dapat debu, gimana nggak dapat debu ini? Apa di luar angkasa mungkin ya? Yang tempat yang nggak ada debu itu kira-kira di mana? Ini kasusnya contoh kasus yang rumit ya, aneh itu. Rata-rata di tempat manapun pasti ada debu. Bahkan kalau kita biarkan di atas lemari, di atas jendela itu, punya banyak jendela juga tanpa, yang jarang disulai, jarang dikemoceng, pasti banyak debu. Mungkin ini di luar angkasa atau di mana gitu. Pokoknya contoh aja. Kalau misalnya ada, fa innahu yusalli ala halihi wa dzalika li hurmatin waqt, dia sholat di waktunya karena menghormati waktu. Walakinnahu yahrumu alaihi al-qiraah, dia tidak boleh baca Quran kharija shalah, di luar salat. Wa kadzalika yahrumu alaihi ay yaqra'a fi shalah, dia juga tidak boleh baca Quran di dalam salat di luar Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah harus tetap dibaca. Wa hunaka khilaf, itu ada perselisihan. Hal yahrumu alaihi qiraatul Fatihah amla ala ra'yaini. Boleh enggak membaca surat Al-Fatihah? Dia kan enggak tayamum, enggak wudu. Lah enggak ada debu tadi contoh kasusnya. Pendapat pertama, dia yang dipilih oleh Imam Nawawi. Kemudian beliau mengatakan itu yang paling benar, tidak haram. Artinya boleh membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Karena sholat itu kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah. Hadisnya ada. Fa innahu la sholata liman lam yaqa' biha, kata Nabi. Orang yang membaca sholat, yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita sholat, setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Kalau kita lupa nggak baca Al-Fatihah di salah satu rakaat, maka itu telat satu, tambah satu. Karena lupa tadi nggak baca Al-Fatihah. Kecuali mungkin rakaat pertama, di hadis yang lain, karena Nabi mengatakan, man adaraka ruku faqad adaraka rakaah. Barang siapa yang mendapatkan imam dalam posisi ruku, kemudian dia ikut apa? Ngikuti imam langsung ruku, maka kata Nabi dia sudah mendapatkan satu rakaat, tidak dihitung telat. Wallahu alam. Bagi sebagian yang berpendapat seperti itu. Yang lain, pokoknya kalau ketinggalan Al-Fatihah, nggak baca Al-Fatihah, maka tidak dihitung satu rakaat. Wallahu alam mana yang lebih betul ya.
Semuanya ada dalilnya gitu. Berikutnya, pendapat kedua tidak boleh baca Al-Fatihah. Jadi dia menggantinya dengan dikir-dikir. Wallahu alam. Itu tadi kondisi hanya contoh seandainya nggak ada air dan nggak ada debu. Itu ya. Kayaknya kalau di sekitar kita nggak mungkin ini. Pasti ada debu. Kalau air ya kadang nggak ada. Apalagi daerah yang kalau kemarau sedikit, kemarau lebih lama itu sumurnya saat habis nggak ada airnya lagi ya. Itu tentunya boleh tayamum. Meskipun itu berlangsung lama. Sepekan, sebulan nggak ada air terus, maka boleh tayamum terus. Berikutnya, faslun fi amakini qiraatil Quran. Pasal tentang tempat-tempat membaca Al-Quran. Insya Allah kita nanti sampai setengah sembilan, 20:30. Yustahabbul qiraatu fi maudhi'in nadhifin mukhtarin. Disukai membaca Al-Quran itu memilih tempat yang bersih. Jadi memang tempatnya itu khusus untuk qiraah. Kemudian juga terpilih. Jadi kalau punya rumah, kalau orang tua zaman dulu itu untuk sholat itu dibangun agak tinggi. Jadi kayak dicor gitu. Kayak semacam amben tapi itu dia dicor. Sholatnya di situ di tempat tinggi gitu. Mungkin menghindari biar tidak terkena najis. Atau punya musola khusus di rumah. Memang digunakan untuk sholat. Itu khusus ibu-ibu atau mbak-mbak ya yang tidak jamaah di masjid. Kalau laki-laki ya ke masjid. Tapi mungkin buat sholat sunnah juga di rumah boleh. Itu juga bagus kalau dipakai untuk baca Quran di situ. Jadi baca Qurannya juga di tempat yang bersih itu. Lidzalika tustahabbul qiraatu fil masjid. Karena itu maka disukai membaca Al-Quran di masjid karena masjid itu memang tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Biasanya bersih. Nah, kemudian juga tidak ada najis. Kalau di rumah bisa jadi kan ada najis, mungkin pipisnya anak atau mungkin ada hewan najis masuk tadi gitu. Kucing habis nginjak tai atau apa masuk atau ada anjing liar tiba-tiba masuk, ah, itu kan najis. Wallahu alam. Berikutnya, al-julusu fil masjid ya cuma baina fadilatin nadhafa wa syarafil makan wa fadilatil i'tikaf. Duduk di masjid untuk baca Quran atau ibadah yang lain, diam di masjid itu mempunyai fadilah-fadilah banyak itu. Mengumpulkan fadilah kebersihan. Karena di masjid itu pasti bersih. Berikutnya mulia. Nabi mengatakan sebaik-baik tempat yang ada di bumi itu masjid. Sejelek-jelek tempat adalah apa? Pasar. Nah, itu Nabi yang ngomong. Maka masjid itu syaraful makan, tempat yang mulia. Berikutnya iktikaf. Kalau niat di masjid, saya tak diam di masjid dalam rangka iktikaf itu juga ada fadilah yang lain. Nah, berikutnya, yang bagi likulli jalisin fil masjid, sepantasnya bagi setiap orang yang duduk di masjid, bal fi awwali dukhulihi lil masjid, bahkan di awal masuknya dia ke masjid itu ayyan wil i'tikaf, yang niatnya i'tikaf. Itu tadi. Jadi masuk masjid niat saya mau i'tikaf. Nah, di hati nggak apa-apa. Sawaan kathura julusuhu, sama saja dia mau duduknya lama atau cuma sebentar. Kalau niatnya itikaf dia insya Allah dapat pahala itikaf meskipun tidak seharian. Nah, cuma sebentar itu kalau niatnya itikaf insya Allah dapat pahalanya. Berikutnya, hukmul qiraati fil hammam. Hukum membaca Quran di kamar mandi. Wah, ini. Ikhtalafas salafu fi karahatiha. Para umat terdahulu, salaf, bisa disebut sahabat atau tabi'in gitu, mereka berselisih tentang tidak disukainya, dibencinya hal itu. Oh, di kamar mandi itu tempat yang seharusnya buat buang hajat. Nah, itu rapatut ya, tidak pantas kalau malah digunakan untuk baca Quran di situ. Hunaka man qala bi adamil qaraah wa minhum Atha wa Nakhai wa Malik. Tapi ada Imam Atha, Imam Nahai, Imam Malik mengatakan nggak apa-apa baca Quran di kamar mandi. Wa hunaka man qala bil qaraah, sebagian mengatakan tidak boleh atau dibenci baca Quran di kamar mandi menurut Imam Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah dan juga sebagian tabi'in. Waqala Sya'bi, Imam Sya'bi mengatakan tukrahu qiraatul Quran fi salasi mawadi. Dibenci baca Quran di 3 tempat. Fil hamamat, kamar mandi, wal khusyush. Khusyush ini saya nggak tahu apa ini. Wa baitur raha wa hiya tadur. Saya juga kurang tahu ini maksudnya apa tempat-tempat ini.
apa tempat yang kotor ya. Khusus itu kurang tahu wallah alam, perlu dilihat lagi terjemahnya ya. Nanti saya lihat lagi. Saya lupa. Kemudian berikutnya, wa ammal qiraatu fit thariq, membaca Quran di jalan. Jalan itu ya tempat lewat itu. Fal mukhtar, maka pendapat yang terpilih yang paling kuat adalah boleh. Laisat makruha, tidak dibenci. Ya di jalan nggak apa-apa kan, suci. Maksudnya di sini sambil baca eh sambil nyupir gitu, sambil baca Quran. Tentunya jangan lihat mushaf ya, ini dari hafalan. Atau penumpangnya di mobil atau di bis baca itu kan baca Quran di jalan. Atau malah duduk di pinggir jalan sambil nunggu bis. Sambil ya nongkrong aja di pinggir jalan baca Quran boleh. Idza lam yaltahu sahibuha. Warawa nahwu dzalika an Abi Darda wa Umar bin Abdul Aziz wa qaraha Malik. Meskipun ada juga yang tidak menyukainya, yaitu Imam Malik. Tapi dalam membaca Al-Quran itu diusahakan sambil kita merenungi ayat-ayatnya. Jadi bisa nggak ketika kita nyopir atau ketika di mobil itu kita sambil merenungi maknanya. Jangan-jangan itu hanya ngalir di mulut saja. Itu ditakutkan seperti itu. Tapi insya Allah meskipun ya kita tidak fokus banget, kalau membaca Quran itu satu hurufnya bernilai pahala luar biasa. Maka insya Allah tetap dapat pahalanya. Atau kalau itu diniatkan untuk mengulangi hafalan juga insya Allah hafalannya juga semakin kuat. Kama karihan Nabi SAW ahlin na'isina makhafatan lil ghalat. Nabi juga tidak suka orang yang sedang ngantuk malah baca Quran karena takut nanti keliru. Karena kalau baca Quran ngantuk itu kadang kan nggak sadar. Kadang seharusnya harokatnya fathah jadi domah, nanti artinya jadi beda. Harusnya jadi pelaku malah jadi objeknya gitu. Berikutnya, faslun, pasal. Fistiqbalil qiblati liqari'il Qur'an wa kaifiyatil julus li qiraatil Qur'an. Menghadap kiblat ketika baca Quran. Ini ada penjelasannya nanti. Dan bagaimana cara duduk ketika baca Quran? Apa sila, apa harus, apa boleh itu lurus kakinya atau tiduran ya. Kalau tiduran ini kaitannya dengan duduk ya. Yustahabbu lil qari' fi ghairi shalah, disukai bagi setiap pembaca Quran di luar salat ayat takbilal kiblah, menghadap kiblat. Jadi ketika baca Quran memang bagus baca kiblat tapi tidak wajib. Karena Nabi mengatakan khairul majalis mastuk bila bihil kiblah. Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Nah, gitu. Tentunya kalau itu tadarus atau pengajian itu ya sulit kalau semuanya harus menghadap kiblat. Nah, yang di samping mungkin menghadap ke samping, menghadap ke pembicaranya gitu. Lah guru atau syekh yang sedang baca Quran atau mungkin ngajar tahsin di masjid tentunya nggak menghadap kiblat, menghadap jamaah ya. Berikutnya, waya jelisu mutrikan ra'suhu. Dia duduk dalam keadaan tunduk, tidak sambil main. Jadi kepalanya itu khusyuk itu. Wabi khusyuin khusyuk wasakinatin tenang waqarin. Waqarin juga tenang. Sawaun sama saja jalasa wahdah dia duduk sendiri au baina yaday muallimi atau dia duduk di depan gurunya sedang setoran. Hadza huwal akmal, ini lebih sempurna. Walau qara'a qa'iman, seandainya dia membaca Quran dalam keadaan berdiri au muttaji'an fi firasy atau tiduran. Jadi rebahan. Baca Qur'annya rebahan, baik dengan mushaf atau hafalan. Au ghairu dzalika minal ahwal, atau hal lain selain itu, misalnya sedang nyupir, nah itu atau sedang ayun-ayunan misalnya ada ya. Itu jaza boleh. Jadi boleh baca Quran di semua keadaan ya. Walahu ajrun, dia dapat pahala, walakin dunal awal, tapi pahalanya di bawah pahala yang pertama tadi. Yang pertama yang mana? Baca Quran khusyuk, tenang sambil menghadap kiblat. Nah, itu tentunya paling utama. Faslun, kadang-kadang kalau santri atau anak-anak yang di pondok tahfidz itu kan tugasnya hafalan, kalau duduk terus capek atau kadang malah ngantuk. Jadi kadang-kadang kita kalau hafalan sambil jalan-jalan, ya biar nggak capek juga, biar nggak kaku tubuhnya itu sambil olahraga gitu sambil. Dan juga kami juga punya syekh itu kalau menerima setoran beliau sambil jalan juga. Jadi kita disuruh jalan sambil setoran.
dia sambil olahraga gitu. Wah, itu lebih sulit karena harus fokus hafalan sambil jalan-jalan lihat jalannya dan lain-lain. Jadi godaannya lebih sulit. Tapi kalau bisa insya Allah hafalannya kuat. Berikutnya, faslun fistihbabil isti'adah. Pasal disukainya membaca ta'awud. Jadi isti'adah itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man syara'a fi qiraatil Qur'an, barang siapa yang memulai baca Quran, falyasta'id billahi minasyaitonir rajim, hendaknya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wasighatul isti'adah, bentuk ucapan isti'adah sebagaimana diriwayatkan jumhur sama tadi ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya, waqala jama'atun minas salaf. Sebagian salaf ada yang mengatakan sigohnya a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jadi ada tambahan ini. As-samiil alim. Nah, itu boleh dengan begini. Nah, dari riwayat sebagian salaf mengucapkannya begini. Biasanya memang a'udzu billahi minasyaitonir rajim saja. Ini a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau begitu lebih panjang ya boleh. Waktaran Nawawi as-sighatal ula, Imam Nawawi memilih cara yang pertama tadi lebih pendek tadi. Hukmul isti'adah, hukum membaca ta'awud. Mustahabbah, sunnah disukai. Walaisat biwajibah, tidak wajib. Wa tustahabbu likulli qari'in, disukai bagi setiap membaca sawa'un kana fi shalah aw ghairiha, baik ketika sedang salat maupun di luarnya. Jadi ketika salat itu Allahu Akbar, baca apa yang pertama? Baca doa iftitah, sunnah. Nggak baca iftitah pun sah sholatnya, langsung baca Al-Fatihah. Tapi sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu apa? Ta'awud. Karena membaca Quran itu, jadi ta'awud dulu. Allahu Akbar. Doa iftitah, kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi ta'awud ini jangan dibaca keras. Kalau bismillah ada yang baca keras, ada yang pelan. Nah, silakan, tapi tetap baca bismillah di Al-Fatihah itu. Bismillah setelah Al-Fatihah misalnya mau baca surat pendek, dimulai dengan bismillah ya pelan boleh. Sebagian imam memang mengeraskan. Wallahu alam. Wa tustahabbu, sudah ini. Lisyafi'iyah wajahani, menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i itu ya, ada dua pendapat. Istihbabil isti'adah fi sholah, tentang disukainya ta'awud di dalam sholat. Fi kulli raq'ah ala sahih, setiap rakaat. Jadi setiap bangkit dari rakaat pertama, kedua itu juga baca ta'awud lagi. Rakaat ketiga juga baca ta'awud lagi. Berikutnya pendapat berikutnya fi raq'atil ula faqat, di rakaat pertama saja. Jadi baca ta'awudnya di rakaat pertama saja. Rakaat berikutnya nggak perlu ta'awud lagi karena masih istilahnya satu majelis gitu. Wallahu a'lam. Wa fi tsaniyati liman tarakaha fil ula. Kalau di pertama tadi lupa nggak baca ta'awud, yang di rakaat kedua dimulai dengan ta'awud dulu. Nah, yustahabut ta'awud fit takbiratil ula min salatil janazah. Disukai membaca ta'awud di takbir pertama ketika salat jenazah, ala asahil wajahin li Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling kuat di madhab Syafi'i. Ini kalau salat jenazah gimana? Itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, ya kan? Kita awali dengan wudhu, tentunya wudhu itu harus nggak ada air, tayamum. Kemudian Allahu Akbar, menghadap mayit. Kalau itu laki-laki di kepala, itu wanita di perut imamnya itu. Dan soft disunnahkan ganjil ya. Kemudian rakaat pertama baca Al-Fatihah dulu. Nah itu sebelum baca Al-Fatihah tentunya baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu disukai ya, tidak wajib. Tapi ta'awud Bismillah Al-Fatihah. Tentunya bacanya dengan pelan. Kemudian Allahu Akbar, baru salawat. Allahu Akbar, baru doa-doa diperselisihkan macam-macam ya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan lain-lain. Di dalam fikih dibahasnya. Berikutnya, faslun fil muhafadah alal basmalah. Pasal menjaga bismillah. Jadi ta'awud ini sekarang bismillah. Yang bagi ala qari'il Quran, sudah sepantasnya bagi pembaca Al-Quran.
untuk menjaga bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi awwali kulli surah, di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah nggak ada bismillahnya. Jadi setelah selesai Al-Anfal nggak perlu baca apa-apa, langsung aja lanjut At-Taubah. Innahu bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih dan seterusnya. Al-basmalah inda aksaril ulama. Bismillah menurut kebanyakan ulama itu merupakan ayat. Haitsu kenapa? Karena itu ditulis di mushaf dan juga ditulis di awal-awal surat selain Al-Baro'ah, selain surat At-Taubah. Fa in qara'aha, kalau dia membacanya, kana mutsbitan qira'atal khatmah awis surah. Kalau dia membacanya, dia sudah menetapkan membaca satu hataman, satu surat dengan bismillah. Kalau dia tidak membaca bismillah, dia dianggap meninggalkan sebagian Quran menurut kebanyakan. Allah alam. Jadi ini mungkin perselisihan. Jadi bismillah itu sebenarnya termasuk dari surat apa tidak sih? Tapi kalau di surat An-Naml itu diceritanya siapa? Ratu Balkis ya, atau Bilkis ya, Ratu Saba. Yang ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman, isinya wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka itu tentunya ayat. Tapi yang lainnya, Al-Fatihah insya Allah ayat satunya. Tapi sebagian kiroah itu ayat satunya Alhamdulillahirabbil alamin. Allah alam. Tapi memang bagus kita selalu baca bismillah. Nah, masalahnya mungkin kalau di dalam sholat ada yang bacanya pelan, ada yang kencang. Bahkan di luar sholat juga baca Quran kadang orang bismillah itu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi juga tetap baca bismillah, ada jedanya dulu, diam dulu atau pelan-pelan bisik-bisik itu dia sedang membaca bismillah. Wallahu alam. Mana yang betul? Yang mudah-mudahan semuanya betul. Tapi tentunya dengan baca bismillah insya Allah lebih utama, tentunya juga tidak berat juga, ringan. Lagian cuma beberapa kata saja kok. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng. Bahkan kalau guru kami mengajarkan setiap kita mau baca Quran, bukan di awal surat loh ini. Mau baca Quran itu, kalau itu ayatnya ayat yang baik, bukan ayat tentang setan, bukan tentang neraka gitu, bismillah dulu. Misalnya kita mau baca ayat kursi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, beliau menyarankan supaya bismillah. Itu depannya ada kata Allahnya, masa kamu langsung baca Allah setelah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Harusnya ya bismillah dulu lah. Beliau marahi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Saya catat dulu pasal tentang apa itu tadabburil Quran. Fi tadabburil Quran. Ya. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum kita tutup. Silahkan monggo. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya. Waalaikumsalam. Monggo silahkan Mbak. Kalau misalnya tadi kan penjelasannya ketika misalnya kita memang tidak menemukan air lalu kita tayamum, lalu kita mengerjakan sholat dan misalnya mengaji seperti itu. Setelah itu kita menemukan air. Itu apa sholatnya kami ulang atau memang meneruskan ngajinya saja dengan berwudu dulu? Tidak perlu mengulang sholat. Nah sholatnya sudah. Tadi sah. Ketika sholat tidak ada air kita tayamum sholat. Tapi kemudian kita dapat air nih. Nah gitu. Kalau itu kaitannya dengan tadi mandi besar, jadi bukan hadas kecil ya, hadas besar, maka nggak boleh baca Quran kecuali setelah mandi. Setelah mandi, mandi baru boleh baca Quran. Tapi kalau hadas kecil, maka wudhu atau penggantinya wudhu tayamum itu kan tidak wajib. Kalau dari hadas kecil, maka mau wudhu boleh, lebih utama, nggak wudhu pun tidak apa-apa. Tapi tidak perlu mengulang yang sudah dikerjakan. Jadi yang sudah dikerjakan tetap sah dan tetap dapat pahala insya Allah. Begitu ya Mbak? Oh ya, syukran Ustaz. Ya siap. Ada yang lain lagi mungkin? Yang masih rancu atau layak kaitannya yang kita bahas? Atau di luar konteks ini dikit nggak apa-apa. Masih kaitannya dengan Quran, ibadah dan gitu ya. Tidak ada?
Baiklah kalau begitu, PR saya ini tadi yang nyari tidak boleh baca Quran atau dibenci di kamar mandi dan lain-lain. Insya Allah nanti saya cari. Pertemuan kali ini kita ucapkan sekian. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan, kita bisa amalkan dan kita bisa sampaikan ke orang lain. Nah, lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan kabutuhan majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.